Suara ketukan pantofel mewah menggema di lorong lantai 30 gedung perkantoran elit di pusat Jakarta. Arya melangkah cepat, wajahnya pias, dengan napas yang memburu. Kemeja putih yang biasanya tersetrika rapi kini sedikit kusut. Baru 10 menit yang lalu, ia mendapat notifikasi dari bank bahwa seluruh rekening pribadinya dan rekening perusahaan telah dibekukan. Pikirannya kalut. Ia mendirikan perusahaan rintisan teknologi ini dari nol, bekerja siang dan malam hingga menembus valuasi ratusan miliar. Namun hari ini, sistem keuangannya runtuh begitu saja. Arya mendorong pintu ruang rapat utama dengan kasar. Di dalam sana, duduk seorang pria dengan setelan jas biru gelap, tersenyum santai sambil memutar pena di sela jemarinya. Itu Dimas. Sahabatnya sejak kuliah. Orang yang paling ia percayai untuk memegang posisi direktur keuangan. Dimas, apa yang terjadi? Kenapa semua aksesku ditutup? Dan kenapa ada rapat dewan direksi tanpa pemberitahuanku? Suara Arya bergetar menahan amarah yang mulai memuncak. Dimas berhenti memutar penanya. Ia menatap Arya dengan tatapan dingin yang belum pernah Arya lihat sebelumnya. Duduklah, Arya. Kamu terlihat lelah. Sebenarnya, rapat sudah selesai. Dan dewan direksi baru saja memutuskan, kamu diberhentikan dari posisimu sebagai CEO. Dada Arya seakan dihantam godam raksasa. Diberhentikan? Ini perusahaanku. Aku pemegang saham mayoritas. Dimas terkekeh pelan, melempar sebuah map tebal ke atas meja kaca. Itu dulu. Mungkin kamu terlalu sibuk mengurus coding dan algoritma sampai lupa membaca dokumen yang kamu tanda tangani bulan lalu. Restrukturisasi utang. Semua sahammu sudah dijaminkan dan beralih hak ke pihak ketiga yang kebetulan aku yang mewakilinya. Dunia Arya berputar. Lembar demi lembar dokumen itu ia buka dengan tangan gemetar. Tanda tangannya ada di sana. Dokumen yang disodorkan Dimas sebulan lalu dengan dalih ekspansi cabang. Ia terlalu percaya. Ia menandatanganinya tanpa membaca rincian klausul yang sengaja disamarkan. Kamu menjebakku. Desis Arya, matanya memerah. Anggap saja ini pelajaran bisnis. Terima kasih atas kerja kerasmu membangun fondasi ini. Sekarang, kemasi barangmu. Security akan mengantarmu ke lobi. Arya merasa kakinya tak lagi menapak bumi saat ia diusir dari gedung yang ia bangun dengan darah dan keringatnya. Langit sore Jakarta mulai mendung, seakan mengejek kekalahannya. Ia merogoh sakunya. Hanya ada ponsel yang layarnya retak di ujung dan kunci mobil yang sial, mobil itu pun atas nama perusahaan. Ia telah menyerahkan kuncinya tadi. Ia setengah berlari menuju halte, menaiki bus kota menuju rumah mewahnya di kawasan Pondok Indah. Hanya satu yang ada di pikirannya saat ini, Rina. Istrinya. Rina adalah alasan ia bekerja gila-gilaan selama 3 tahun terakhir. Ia butuh pelukan Rina. Ia butuh seseorang yang mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka bisa mulai lagi dari nol. Toh, ia masih punya keahlian. Hujan mulai turun deras saat Arya sampai di depan gerbang rumahnya. Ia basah kuyup. Namun langkahnya terhenti saat melihat sebuah mobil mewah berwarna hitam terparkir di garasi. Itu mobil Dimas. Dengan jantung berdegup kencang, Arya membuka pintu utama yang setengah terbuka. Di ruang tengah, ia melihat 2 koper besar sudah berdiri rapi. Rina, wanita yang ia nikahi 2 tahun lalu,
sedang memasukkan beberapa perhiasan ke dalam tas tangannya. Pakaiannya rapi dan wangi. "Rina, apa yang kamu lakukan? Kenapa mobil Dimas ada di luar?" Napas Arya tersengal, air hujan menetes dari rambutnya ke karpet persia mahal di lantai. Rina menoleh. Wajah cantiknya tak menyiratkan keterkejutan, apalagi simpati. Ia menatap Arya dari atas ke bawah dengan tatapan jijik. "Baguslah kamu sudah pulang. Menghemat waktuku untuk meneleponmu. Kamu mau kemana?" "Rina, dengarkan aku, perusahaanku diambil alih Dimas. Kita harus..." "Aku sudah tahu," potong Rina tajam. "Dimas sudah memberitahuku semuanya siang tadi. Dia bilang kamu sudah bangkrut. Nol besar. Bahkan rumah ini akan segera disita oleh bank besok pagi." Arya terpaku. "Lalu, koper-koper ini?" Dari arah dapur, muncul sosok Dimas yang sedang meneguk segelas air dingin. Pria itu tersenyum miring melihat Arya yang berantakan. "Rina tidak diciptakan untuk hidup menderita, Arya," ucap Dimas santai, melangkah mendekati Rina dan melingkarkan lengannya di pinggang wanita itu. Dia memilih pria yang bisa menjamin masa depannya. Dan pria itu jelas bukan pengangguran yang baru saja diusir dari kantornya sendiri. Arya menatap istrinya, mencari setitik saja kebohongan di mata Rina. Namun Rina justru menyandarkan kepalanya di dada Dimas. "Maaf, Arya. Cinta saja tidak bisa dipakai untuk beli tas Hermes atau bayar perawatan di klinik," ucap Rina dingin. "Kamu pria yang baik, tapi kamu terlalu naif. Aku pergi." Arya tak bisa berkata-kata. Suaranya tercekat di tenggorokan. Dikhianati sahabat mungkin menyakitkan, tapi ditinggalkan oleh wanita yang menjadi pusat dunianya di saat ia jatuh miskin adalah rasa sakit yang mencabik-cabik kewarasannya. Ia mencoba meraih tangan Rina. "Rin, tolong, kita sudah berjanji." "Singkirkan tangan kotormu, Arya." Rina menepisnya dengan kasar. "Mulai detik ini, kita urus perceraian kita. Dimas, ayo pergi. Udaranya jadi pengap di sini." Tanpa menoleh lagi, Rina berjalan keluar, diikuti Dimas yang memberikan senyum kemenangan. Arya hanya bisa berdiri mematung. Suara mesin mobil menyala, lalu menderu menjauh, menembus derasnya hujan. Rumah mewah itu tiba-tiba terasa seperti kuburan yang dingin. Arya jatuh berlutut. Tangisnya pecah tak bersuara. Malam itu, ia diusir dari rumahnya sendiri oleh pihak bank yang datang menyegel properti. Ia berjalan tanpa arah di bawah guyuran hujan badai Jakarta. Langkahnya gontai, tubuhnya menggigil hebat. Perutnya kosong, uang di dompetnya hanya tersisa Rp20.000. Pandangannya mulai kabur. Di ujung jalan, di bawah remang lampu jalanan dekat sebuah ruko tua yang lampunya masih menyala, kaki Arya akhirnya menyerah. Tubuhnya tumbang, menghantam trotoar yang dingin. Tepat sebelum kesadarannya benar-benar hilang, sayup-sayup ia mendengar suara pintu kayu berderi terbuka, dan aroma harum roti yang baru dipanggang samar-samar menyentuh penciumannya. Cahaya putih menyilaukan memaksa Arya untuk menyipitkan mata. Hal pertama yang ia rasakan adalah rasa hangat yang menjalar di sekujur tubuhnya, kontras dengan dinginnya aspal jalanan yang terakhir kali ia ingat. Ia mencoba bergerak, namun seluruh persendiannya terasa ngilu. "Jangan banyak bergerak dulu. Demammu masih tinggi," sebuah suara lembut menghentikan usahanya. Arya menoleh pelan.
Ia berada di sebuah ruangan kecil yang rapi. Dindingnya bercat putih pudar, dihiasi beberapa poster resep kue yang sudah usang. Di samping dipan kecil tempatnya berbaring, duduk seorang wanita dengan rambut diikat asal-asalan, memakai celemek berwarna coklat muda yang terkena noda tepung di beberapa bagian. Wanita itu sedang memeras handuk kecil dari sebuah baskom. Air. Suara Arya serak, tenggorokannya terasa seperti kertas pasir. Wanita itu dengan sigap menuangkan air hangat ke dalam gelas dan membantu Arya meminumnya. Pelan-pelan. Setelah dahaganya sedikit reda, Arya menatap wanita itu lebih lekat. Ada sesuatu yang familiar dari wajah bulat dengan mata teduh itu. Kamu, Laras? Laras yang dulu satu kampus di teknik informatika, tanya Arya ragu. Wanita itu tersenyum tipis, lesung pipinya mengembang. Syukurlah ingatanmu belum hilang gara-gara kejedot trotoar. Ya, ini aku. Semalam Pak RT menemukanku sedang memapahmu di depan toko rotiku. Aku tak tahu harus membawamu kemana, dompetmu kosong dan ponselmu mati total karena kehujanan. Jadi aku membawamu ke klinik kecil di ujung jalan, lalu memindahkanmu ke kamar belakang tokoku. Arya menunduk, rasa malu tiba-tiba menyerangnya. Mantan CEO startup bernilai miliaran kini diselamatkan oleh teman lama yang dulu sering ia bantu tugas kuliahnya. Laras adalah gadis sederhana dari daerah yang dulu diam-diam menyukainya, namun Arya tak pernah membalas perasaannya karena terlalu sibuk mengejar ambisi dan kemudian terpesona oleh kecantikan Rina. Terima kasih, Laras. Maaf aku merepotkanmu. Aku sedang ada masalah, Arya berkata pelan, suaranya syarat akan keputusasaan. Laras tidak mendesak. Ia meletakkan semangkuk bubur ayam hangat di meja nakas. Makanlah dulu. Aku tidak tahu badai apa yang baru saja menghantammu, Arya yang selalu bersinar di kampus. Tapi selama kamu masih bisa bernapas, tidak ada kata tamat. Kata-kata sederhana itu entah mengapa menghantam dada Arya. Ia teringat kembali pada senyum sinis Dimas dan tatapan jijik Rina. Tangannya mengepal keras di balik selimut tipis. Ia tidak boleh hancur begini saja. Selama seminggu berikutnya, Arya tinggal di toko roti kecil milik Laras di pinggiran Jakarta Timur. Setiap pagi, ia membantu Laras mengangkat karung tepung gandum dan membersihkan etalase. Malam harinya, ia pergi ke warnet terdekat menggunakan sisa uang kembalian belanja Laras. Ia mengirimkan ratusan lamaran pekerjaan. Dengan CV cemerlang sebagai mantan founder, ia pikir akan mudah mendapatkan posisi manajerial di perusahaan IT lain. Namun, realitas menamparnya keras. Maaf, Mas Arya. Kami tidak bisa menerima Anda, ucap seorang HRD perusahaan menengah melalui sambungan telepon umum. Ada peringatan masuk ke sistem HRD gabungan kami. Nama Anda masuk dalam daftar hitam. Dikatakan Anda memiliki riwayat menggelapkan dana perusahaan lama. Arya terpaku. Itu fitnah. Saya dijebak. Maaf, kami tidak bisa mengambil risiko, dan telepon pun ditutup. Dimas rupanya tidak hanya merampas segalanya, tapi juga membumi hanguskan semua jalan keluar bagi Arya. Ia dikunci dari segala arah. Rina benar, ia benar-benar bernilai nol sekarang. Malam itu, Arya duduk di sudut gudang belakang toko roti Laras, menatap kosong ke arah kardus-kardus bekas. Hujan kembali turun, mengingatkannya pada malam jahanam itu. Ia merogoh saku jaket tebal yang ia pakai di malam ia diusir,
jaket tua yang jarang ia pakai karena Rina menganggapnya jelek. Tangannya menyentuh sesuatu yang keras di saku dalam yang robek. Ia menariknya keluar. Sebuah flashdisk tua berwarna perak yang sudah sedikit tergores. Jantung Arya tiba-tiba berdegup lebih kencang. Ia ingat flashdisk ini. 3 tahun lalu, sebelum perusahaannya berdiri, ia iseng menulis sebuah struktur algoritma kompresi data tingkat tinggi yang sangat kompleks. Ia membuangnya karena dianggap terlalu futuristik dan memakan waktu lama untuk diselesaikan, lalu beralih ke proyek aplikasi biasa yang lebih mudah dijual. Dengan tangan gemetar, Arya meminjam laptop tua milik Laras yang engsel layarnya sudah ditahan dengan lakban. Ia mencolokkan flash disk itu. Saat folder usang itu terbuka, layar menampilkan barisan kode-kode setengah jadi yang dulu ia tinggalkan. Matanya menyusuri baris demi baris, dan sebuah senyum yang sudah lama mati akhirnya perlahan terbit di bibirnya yang pucat. Ia baru menyadari kode gagal yang ia ciptakan di masa lalu ini, jika disempurnakan dengan teknologi hari ini, adalah sebuah senjata pemusnah massal bagi kompetitor manapun. Sebuah kunci yang bisa mengubah tatanan teknologi global. Dimas. Rina. Gumam Arya pelan, tatapannya menajam ke arah layar laptop. Kalian mengambil rumahku, mengambil perusahaanku. Tapi kalian lupa, otak dari semua itu masih ada di kepalaku. Jari-jarinya mulai menari di atas keyboard yang berdebu. Sesuatu yang sangat besar baru saja dimulai dari gudang sempit yang berbau ragi ini. Suara gemertak keyboard memecah keheningan malam di dalam gudang berbau ragi itu. Sudah 3 minggu berlalu sejak Arya pertama kali membuka kembali file usang di flash disk lamanya. Di bawah cahaya lampu bohlam kekuningan yang temaram, mata Arya tak lepas dari deretan kode rumit yang terus mengalir di layar laptop tua milik Laras. Ia bekerja seperti orang kesurupan. Siang hari ia mengaduk adonan roti hingga lengannya pegal, malam harinya ia merajut kembali masa depannya melalui barisan algoritma. Laras masuk dengan langkah pelan, membawa secangkir kopi hitam dan sepiring roti tawar hangat. Ia meletakkannya di samping tumpukan kertas coretan Arya. Arya menoleh, tersenyum tipis dengan mata yang berkantung hitam. Wanita itu tidak banyak bertanya. Ia hanya selalu ada, memastikan Arya tidak melupakan kesehatannya sendiri di tengah obsesi yang membara. Kamu harus tidur, Ar. Ini sudah jam 3 pagi, tegur Laras lembut, menarik kursi kayu dan duduk di seberang meja. Arya meregangkan otot lehernya yang kaku. Sedikit lagi, ras. Sistem ini hampir selesai. Aku menamainya Sistem Sandi Nusantara. Sebuah algoritma kompresi data yang mengambil filosofi dari jaringan maritim kerajaan kuno di masa lalu. Menyebar, terhubung kuat, namun sangat efisien. Kalau ini berhasil dikompilasi, perusahaan teknologi manapun di dunia akan menghemat biaya server hingga 70%. Laras menatap layar yang berkedip-kedip, meski tak mengerti satu pun bahasa pemrograman di sana, ia bisa melihat gairah hidup yang kembali menyala di mata Arya. Sesuatu yang telah dirampas oleh malam badai sebulan lalu. Namun, ketenangan malam itu tiba-tiba pecah oleh suara hantaman keras dari arah depan. Suara kaca etalase yang pecah berderak membuat Laras terlonjak dari kursinya. Arya langsung bangkit, meraih sebatang sapu kayu di sudut ruangan, dan berlari menuju bagian depan toko. Laras mengikutinya dengan wajah pucat. Di depan toko, pintu rolling door sudah penyok ke dalam. 2 pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam berdiri di trotoar,
salah satunya memegang linggis besi. Hujan rintik-rintik di luar menambah mencekam suasana. Sudah dibilang, tanda tangani saja surat pelepasannya, Mbak Laras. Bos kami tidak punya banyak waktu untuk mengurusi ruko jelek ini, bentak pria yang memegang linggis, menendang pecahan kaca di lantai. Arya melangkah maju, menyembunyikan Laras di punggungnya. Siapa kalian? Beraninya merusak properti orang tengah malam. Pria itu mendengus remeh melihat penampilan Arya yang hanya memakai kaos oblong lusuh. Ia melempar sebuah map merah ke lantai, tepat di depan kaki Arya. Baca itu, gembel. Ini kawasan yang sudah dibeli oleh konsorsium. Ruko ini satu-satunya yang menghalangi jalan masuk proyek Mega Hub teknologi yang baru. Bos kami siap membayar 2 kali lipat, tapi perempuan ini keras kepala. Arya menunduk, matanya memicing menatap logo perusahaan yang tercetak tebal di sampul map merah tersebut. Jantungnya seakan berhenti berdetak selama sedetik. Logo itu berbentuk elang biru dengan sayap membentang. Itu adalah logo Blue Eagle Property, sebuah perusahaan cangkang yang dulu ia dan Dimas dirikan untuk mengakuisisi lahan dengan harga murah. Dimas menggunakan perusahaan bayangan itu untuk menggusur Laras. Kalian bekerja untuk Dimas, desis Arya, suaranya sangat rendah dan dingin. Kedua preman itu saling pandang, sedikit terkejut mendengar nama bos besar mereka disebut oleh pria gembel di ruko roti. Arya tahu persis celah hukum dari Blue Eagle. Ia yang merancang struktur legalitasnya dulu. Dengan tatapan tajam yang tak pernah ia tunjukkan sejak kebangkrutannya, Arya menatap kedua pria itu. Kalian sampaikan pada atasan kalian yang mengurus pembebasan lahan ini. Berdasarkan pasal 4 Perjanjian Akuisisi Blok Barat, tanpa persetujuan dari Dewan Tata Ruang Kota untuk bangunan bersejarah, dan ruko ini sudah berdiri sejak tahun 80-an, surat paksa ini tidak bernilai apa-apa selain sampah. Kalau kalian memaksa, besok pagi aku pastikan media massa mendapat salinan manipulasi pajak Blue Eagle dari tahun lalu. Aku tahu di mana bos kalian menyembunyikan angkanya. Gertakan Arya sangat spesifik dan menggunakan istilah hukum tingkat tinggi. Preman-preman itu jelas tidak mengerti, tapi keyakinan dan keberanian Arya membuat mereka ragu. Mereka hanyalah pesuruh, dan ancaman soal media serta manipulasi pajak terdengar terlalu berisiko. Kita belum selesai, ancam salah satu dari mereka, memungut kembali map itu lalu pergi menembus gerimis malam. Laras memegangi lengan Arya, tubuhnya bergetar ketakutan. Arya, bagaimana kamu tahu semua itu? Mereka siapa? Arya menatap kepergian mereka dengan rahang mengeras. Dimas tidak hanya menghancurkan hidupnya, tapi kini tanpa sadar mencoba menghancurkan satu-satunya tempat persembunyiannya. Tapi dari kejadian ini, Arya menyadari satu hal krusial. Proyek Mega Hub teknologi yang sedang dibangun Dimas adalah proyek raksasa yang dulu ia gagas. Proyek itu membutuhkan algoritma tingkat tinggi untuk mengelola jutaan data per detik. Dan saat ini, Dimas tidak memiliki algoritma itu karena Arya belum pernah menyelesaikannya di kantor. Dimas sedang membangun istana tanpa fondasi. Mereka masa laluku, Ras, ucap Arya pelan. Dan aku berjanji, mereka tidak akan menyentuh satu bata pun dari toko ini. Arya segera berbalik, setengah berlari kembali ke gudang belakang. Waktunya semakin sempit. Ia harus segera mengompilasi sistem Sandi Nusantara sebelum Dimas menggunakan kekuasaannya yang lebih besar untuk menggusur Laras. Ia duduk kembali di depan laptop, jarinya bergerak kilat menyatukan baris kode terakhir.
Layar menampilkan proses loading. 98%. 99%. Tiba-tiba, suara dengungan kasar terdengar dari dalam mesin laptop tua itu. Kipas pendinginnya menjerit keras. Arya menahan napas. Layar yang menampilkan angka 99% tiba-tiba berkedip hebat. Percikan api kecil menyambar dari ujung kabel charger yang tersambung ke stop kontak. Bau plastik terbakar langsung memenuhi ruangan. Dalam hitungan detik, layar laptop itu mati total, menjadi hitam kelam, meninggalkan Arya dalam kebisuan yang mencekik. Bau hangus masih mengambang di udara gudang yang sumpek itu. Arya mematung di depan layar hitam, tangannya masih melayang di atas keyboard yang kini tak lebih dari sekadar rongsokan plastik. Ia mencoba menekan tombol daya berkali-kali. Tidak ada respons. Ia membongkar casing belakang dengan tangan gemetar, berharap hanya baterainya yang bermasalah. Namun saat ia melihat motherboard di dalamnya, harapannya hancur berkeping-keping. Papan sirkuit itu meleleh di bagian prosesor. Laptop itu mati. Dan bersama matinya mesin tua itu, tertidur pula barisan kode sistem sandi Nusantara yang belum sempat ia simpan di penyimpanan luar. Jika hard drive-nya ikut terbakar akibat korsleting tadi, maka kerja kerasnya berminggu-minggu, satu-satunya senjata untuk melawan Dimas, lenyap sudah. Arya mengusap wajahnya dengan kasar, frustrasi yang mendalam kembali merayap menguasai dadanya. Ia merasa seperti pecundang yang bahkan tak diizinkan oleh semesta untuk sekadar mencoba bangkit. Laras berdiri di ambang pintu, melihat bahu pria itu bergetar menahan amarah dan keputusasaan. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berbalik dalam diam, meninggalkan Arya dengan pikirannya yang gelap. Pagi harinya, Arya terbangun dengan leher kaku setelah tertidur di lantai gudang. Sinar matahari pagi yang menembus celah ventilasi menyilaukan matanya. Ia mengucek mata, bersiap untuk memulai rutinitas hariannya membantu Laras di depan. Namun, langkahnya terhenti secara tiba-tiba saat ia melihat meja kerjanya. Di atas meja kayu yang beralaskan koran bekas itu, tergeletak sebuah kotak kardus besar berlogo merek komputer ternama. Di sampingnya, terdapat sebuah hard drive enclosure, alat untuk membaca hard drive internal dari laptop lama. Arya mendekat dengan jantung berdegup kencang. Ia membuka kotak itu dan menemukan sebuah laptop workstation generasi terbaru, barang bekas namun dengan spesifikasi dewa yang harganya bisa mencapai puluhan juta. Laras masuk dengan nampan berisi sarapan, wajahnya terlihat sedikit pucat namun senyumnya tetap mengembang. "Laras, dari mana kamu mendapatkan ini semua?" tanya Arya, suaranya tercekat. "Ini sangat mahal. Tokomu sedang sepi, dan kaca depanmu baru saja pecah semalam." Laras meletakkan nampan itu, menghindari tatapan mata Arya. "Aku punya sedikit tabungan rahasia, Ar. Sudah lama tidak terpakai. Pakailah. Aku dengar dari montir komputer di pasar, alat kecil di sampingnya itu bisa dipakai untuk menyelamatkan datamu kalau hard drive-nya masih selamat. Cepat periksa." Arya menatap Laras lekat-lekat. Instingnya mengatakan ada yang disembunyikan wanita itu. Matanya turun ke arah kedua tangan Laras yang sedang merapikan meja. Tangan itu kosong. Arya tersentak. Ia tahu betul, sejak zaman kuliah hingga hari ini, Laras tak pernah melepas sebuah cincin giok hijau peninggalan almarhum ibunya. Cincin itu adalah harta paling berharga yang sering Laras ceritakan dengan mata berbinar. "Di mana cincin ibumu, Laras?" tanya Arya, suaranya berat, menuntut jawaban. Tangan Laras terhenti. Ia menyembunyikan tangannya di balik celemek, mencoba tertawa canggung. "Oh, itu, sedang kumasukkan kotak perhiasan."
agak longgar akhir-akhir ini. Jangan bohong padaku. Mata Arya memerah. Ia melangkah maju, memegang bahu Laras lembut. Kamu menjualnya? Untuk benda ini? Laras menunduk, air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya menetes. Aku tidak tega melihatmu hancur lagi, Ar. Cincin itu benda mati, tapi mimpimu, keadilan untukmu, itu adalah sesuatu yang hidup. Aku percaya padamu. Aku selalu percaya padamu. Hati Arya seakan diremas dengan sangat kuat. Mantan istrinya, Rina, meninggalkannya membawa seluruh harta dan berlian di hari ia jatuh miskin. Namun Laras, wanita yang hanya memiliki toko roti kecil dan satu peninggalan ibunya, rela mengorbankan segalanya demi seorang pria yang pernah mengabaikannya. Arya menarik napas panjang, menelan kepahitan dan rasa haru yang bercampur menjadi satu. Ia menatap mata Laras dalam-dalam. Aku bersumpah demi nyawaku, Laras. Aku akan menebus cincin ibumu, dan aku akan membangunkan istana untukmu dari sisa-sisa abuku. Dengan tekad yang kini membakar setiap inci pembuluh darahnya, Arya segera membongkar laptop lama, memasukkan hard drive-nya ke dalam alat pembaca, dan menyambungkannya ke laptop baru. Napasnya tertahan saat layar loading muncul. Bunyi, ting, kecil terdengar. File, sistem Sandi Nusantara, selamat. Dengan spesifikasi mesin yang baru, proses kompilasi yang semalam memakan waktu berjam-jam, kini selesai dalam waktu kurang dari 10 menit. Kode itu sempurna. Algoritma itu berjalan tanpa celah. Langkah selanjutnya adalah mencari pendanaan raksasa, karena algoritma ini butuh hak paten global sebelum Dimas bisa mencurinya. Arya tahu ia masuk daftar hitam perbankan dan HRD seluruh negeri berkat campur tangan Dimas. Namun, saat menyisir internet mencari celah, matanya tertuju pada sebuah iklan kompetisi teknologi tingkat dunia, Global Future Tech Challenge. Hadiah utamanya adalah pendanaan awal sebesar $5 juta, dan yang terpenting, peserta diperbolehkan menggunakan nama samaran hingga babak final. Tanpa ragu, Arya mendaftarkan sistem Sandi Nusantara di bawah pseudonim A0. 1 minggu berlalu dalam ketegangan. Arya terus memoles presentasinya di gudang sempit itu. Hingga suatu sore, sebuah notifikasi email masuk. Jantung Arya berdegup kencang saat membaca isi pesan resmi tersebut. A0 berhasil menyingkirkan ribuan peserta dari seluruh dunia dan masuk ke babak 3 besar. Namun, senyum di wajah Arya perlahan luntur saat ia membaca paragraf terakhir email tersebut. Babak final akan diadakan di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta Pusat. Dan untuk menilai adaptasi pasar lokal, Dewan Juri Utama yang diundang secara khusus untuk menguji ketiga finalis adalah perwakilan dari konglomerat teknologi terbesar di Indonesia saat ini. Di sana, tertulis jelas nama juri utama, Dimas Surya, CEO Nusantara Tech, didampingi oleh Direktur Komunikasi Perusahaan yang baru, Rina. Hari penentuan itu tiba. Di dalam kamar belakang toko roti yang sempit dan berbau ragi, Arya mengancingkan kemeja putihnya perlahan. Tidak ada lagi jas desainer seharga puluhan juta dari butik di Milan seperti yang biasa ia kenakan setahun lalu. Sebagai gantinya, Laras membelikannya setelan jas bekas dari pasar loak. Meski warnanya sedikit pudar di bagian kerah, Laras menyetrikanya dengan sangat teliti hingga garis lipatannya terlihat tajam. Arya menatap pantulan dirinya di cermin kecil yang ujungnya retak. Pria yang menatap balik padanya bukanlah CEO naif yang hancur karena pengkhianatan, melainkan seekor serigala yang telah belajar bertahan hidup di kerasnya jalanan, siap untuk merebut kembali wilayahnya. Laras berdiri di ambang pintu, tersenyum hangat sambil memegang sebuah dasi berwarna biru gelap. Sini,
biar aku pakaikan. Jas ini mungkin murah, tapi orang yang memakainya punya nilai yang tidak bisa dibeli oleh seluruh uang di Jakarta. Arya menunduk sedikit, membiarkan jemari laras yang kasar karena uapan panas oven merapikan dasinya. Ada getaran aneh di dada Arya melihat ketulusan wanita ini. Setelah hari ini, Laras, toko rotimu tidak akan pernah diganggu oleh siapapun. Aku janji. 1 jam kemudian, Arya berdiri di lobi Hotel Bintang 5 di pusat Jakarta. Gemerlap lampu kristal gantung raksasa dan lantai marmer yang memantulkan cahaya terasa sangat kontras dengan kehidupannya beberapa bulan terakhir. Di ujung ruangan, berkerumun para petinggi teknologi, investor asing, dan media massa. Di tengah-tengah kerumunan itu, Arya melihat mereka. Dimas berdiri dengan setelan jas custom mewah, tertawa elegan memegang segelas sampanye. Di sisinya, Rina tampak sangat glamor dengan gaun merah menyala dan kalung berlian yang melingkar di lehernya. Tawa Rina terdengar renyah, senyumnya begitu sempurna. Hati Arya sempat berdesir, bukan karena cinta yang tersisa, melainkan karena luka masa lalu yang kembali menganga. Namun ia segera menekan emosi itu dalam-dalam. Ia datang bukan sebagai Arya si mantan suami yang terbuang, tapi sebagai A0. Sesuai aturan kompetisi, identitas peserta dengan nama samaran akan dirahasiakan di ruang tunggu khusus hingga giliran mereka tiba. Arya mendapat urutan terakhir, urutan ketiga. Dari layar monitor di ruang isolasi, Arya mengamati jalannya presentasi. Peserta pertama dan kedua tampil memukau, namun inovasi mereka masih berada di batas kewajaran teknologi saat ini. Kini, tibalah giliran A0. Namun, tepat ketika pembawa acara memanggil nama A0 untuk naik ke panggung, tiba-tiba seluruh layar proyektor raksasa di ballroom berkedip hebat dan mati total. Suara dengungan speaker mendadak hilang. Lampu panggung padam menyisakan penerangan darurat. Kepanikan kecil mulai terjadi di antara penonton. Dari layar monitor ruang tunggu, Arya bisa melihat Dimas berbisik kepada salah satu panitia dengan senyum miring yang sangat ia kenal. Sabotase. Dimas, sebagai juri utama yang memiliki akses penuh ke sistem acara, rupanya telah menyusupkan malware untuk menggagalkan peserta misterius yang ia anggap sebagai ancaman terbesar bagi perusahaannya. Mohon maaf, hadirin sekalian, suara Dimas menggema menggunakan megafon darurat, terdengar begitu otoriter dan penuh kemenangan. Sepertinya peserta A0 mengalami kegagalan teknis pada sistem inti presentasinya. Dalam dunia teknologi tingkat tinggi, ketidaksiapan sistem adalah sebuah kegagalan fatal. Sebagai dewan juri, saya memutuskan bahwa A0 didiskualifikasi. Kata-kata Dimas terpotong oleh suara dentuman bass yang menggetarkan lantai ballroom. Dalam hitungan detik, tanpa bantuan server hotel yang telah dilumpuhkan Dimas, layar proyektor raksasa itu menyala kembali. Bukan sekadar menyala, layar itu meretas sistem keamanan layar di seluruh penjuru hotel, menampilkan visualisasi jaringan data berbentuk rasi bintang Nusantara yang bersinar keemasan. Sistem sandi Nusantara milik Arya telah mengambil alih jaringan nirkabel secara independen, membuktikan kekuatannya secara langsung di depan mata para investor dunia. Dan dari balik kegelapan sayap panggung, terdengar langkah kaki sepatu pantofel murah yang berderaplah namun pasti, melangkah menembus sorot lampu utama yang kembali menyala terang. Suasana ballroom yang tadinya dipenuhi kasak-kusuk mendadak hening seketika. Sepatu pantofel bekas itu berhenti tepat di tengah panggung. Sorot lampu utama menyorot tajam, memperlihatkan sosok tinggi tegap dalam balutan jas sederhana. Di barisan kursi dewan juri VIP,
Wajah Dimas yang semula menyeringai arogan kini memucat pasi, seolah baru saja melihat mayat bangkit dari kuburan. Di sampingnya, tablet mahal di tangan Rina terlepas, berdebum jatuh ke atas karpet tebal. Mata wanita bergaun merah itu terbelalak lebar, napasnya seakan berhenti melihat mantan suami yang dulu ia campakkan tanpa uang sepeser pun, kini berdiri gagah menatap langsung ke kedalaman bola matanya. Selamat malam, para dewan juri dan investor global. Suara Arya menggema jernih, tenang, dan mematikan. Saya Aziro. Dan apa yang baru saja kalian saksikan bukanlah presentasi biasa, melainkan demonstrasi langsung bagaimana algoritma saya mampu memulihkan sistem yang mati total dalam 3 detik, tanpa bergantung pada server lokal manapun. Gumaman kagum langsung pecah di antara barisan investor asing. Tuan Richard, salah satu pemodal Ventura terbesar dari Silicon Valley, mencondongkan tubuhnya ke depan dengan mata berbinar. Namun Dimas langsung berdiri dari kursinya, tangannya mengepal keras hingga buku-buku jarinya memutih. Hentikan presentasi ini, bentak Dimas ke arah mikrofonnya, suaranya sedikit bergetar karena panik yang berusaha ia sembunyikan. Ia menoleh ke arah Tuan Richard dan juri lainnya. Pria ini adalah penipu. Namanya Arya. Dia adalah mantan CEO yang dipecat karena menggelapkan dana perusahaan, seorang buronan perbankannya namanya sudah masuk daftar hitam. Keamanannya tidak bisa dipercaya. Ruangan kembali riuh. Rina dengan cepat berdiri, memasang wajah prihatin yang dibuat-buat. Benar, tuan-tuan. Sebagai mantan istrinya, saya tahu betul seberapa licik pria ini. Dia sedang memanipulasi kalian semua. Arya tidak membalas dengan amarah. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman dingin yang membuat bulu kuduk Dimas berdiri. Tanpa banyak bicara, Arya menekan satu tombol di remote presentasinya. Di layar raksasa, muncul barisan kode algoritma kompresi data yang begitu elegan. Tuan Richard, yang dulunya adalah seorang insinyur perangkat lunak, langsung berdiri dari kursinya. Ia mengabaikan teriakan Dimas. Ini mustahil, gumam Tuan Richard dengan suara bergetar karena takjub. Kompresi data dengan tingkat enkripsi dinamis seperti ini. Tuan Arya, jika ini benar ciptaan Anda, ini bernilai jauh lebih dari 5 juta dolar. Ini bisa mengubah cetak biru internet dunia. Melihat Tuan Richard tidak memedulikan fitnahnya, Dimas merasa sudut ruangan mulai menyempit. Ia tahu jika Arya memenangkan kompetisi ini, dominasi perusahaannya akan hancur dalam semalam. Dengan napas memburu, Dimas memainkan kartu as terakhirnya yang paling kotor. Tunggu, seru Dimas, kali ini suaranya menggema keras. Tuan Richard, Anda harus tahu hukum hak cipta di negara ini. Algoritma yang ditampilkan di layar itu adalah proyek rahasia yang dikembangkan saat Arya masih menjabat di perusahaan saya. Berdasarkan kontrak kerjanya dulu, seluruh hasil pemikirannya selama menjabat adalah hak milik sah perusahaan kami, Nusantara Tech. Dia telah mencuri aset perusahaan untuk diklaim sebagai miliknya sendiri. Tuduhan itu sangat berat. Plagiarisme dan pencurian kekayaan intelektual adalah kejahatan fatal di dunia teknologi. Tuan Richard menatap Arya dengan dahi berkerut, menuntut penjelasan. Rina tersenyum sinis dari bawah panggung, menatap Arya dengan tatapan mengejek, yakin bahwa mantan suaminya itu tak akan bisa lepas dari jerat hukum yang dirancang Dimas. Tuan Richard memegang dagunya, menatap Arya dengan tatapan serius. Tuan Arya, ini adalah tuduhan kriminal yang sangat serius. Sesuai protokol kompetisi internasional,
kami harus menangguhkan penilaian ini. Kami memberi Anda waktu tepat 24 jam. Jika dalam waktu 24 jam Anda tidak bisa membuktikan secara forensik bahwa kode ini ditulis setelah Anda diberhentikan, Anda bukan hanya akan didiskualifikasi, tapi panitia terpaksa menyerahkan Anda ke pihak kepolisian internasional atas tuduhan spionase industri. Waktu berdetak layaknya palu godam yang menghantam dada Arya. 24 jam. Itulah batas waktu yang memisahkan dirinya dari kesuksesan global atau jeruji besi. Ia melangkah keluar dari lobi hotel yang gemerlap, menembus udara Malang Jakarta yang mulai mendingin. Di belakangnya, sayup-sayup ia masih bisa mendengar tawa meremehkan dari Rina yang berdiri menggandeng lengan Dimas, seolah merayakan kemenangan prematur mereka. Arya tahu persis taktik kotor Dimas. Mantan sahabatnya itu pasti sudah memasukkan log server di Nusantara Tech, membuat seolah-olah barisan algoritma sistem sandi Nusantara telah terdaftar di database perusahaan jauh sebelum Arya dipecat. Membuktikan forensik digital yang berlawanan dengan perusahaan raksasa bukanlah hal yang bisa dilakukan hanya dengan omongan. Setibanya di ruko toko roti, Arya langsung mengunci rapat-rapat pintu lipat besi di depan. Ia berlari ke gudang belakang, membuka workstation miliknya, dan mulai mengetik dengan kecepatan gila. Laras menyusul dengan wajah tegang, menyodorkan segelas air putih yang bahkan tidak dilirik oleh Arya. Mata pria itu memindai ribuan baris kode, mencari metadata yang bisa menjadi alibi tak terbantahkan bahwa kode ini disempurnakan di luar jaringan Nusantara Tech. Namun, saat proses ekstraksi data baru berjalan 50%, layar monitor tiba-tiba berkedip merah. Sebuah peringatan peretasan jarak jauh muncul. Seseorang sedang mencoba masuk dan menghapus file induk dari workstation itu. Sial! Dimas menyewa peretas bayaran, umpat Arya, jemarinya menari liar di atas keyboard untuk membangun tembok api pertahanan. Dia tidak puas hanya menjebakku di panggung. Dia mau membumi hanguskan satu-satunya bukti forensik yang kumiliki malam ini juga. Laras menatap layar yang berkedip menakutkan itu dengan napas tertahan. Tiba-tiba, suara derit logam yang sangat kasar terdengar dari bagian depan toko. Seseorang, atau sekelompok orang, sedang mencongkel paksa pintu rolling door dengan linggis. Suara hantaman keras menyusul, disusul langkah kaki sepatu bot berat yang menginjak pecahan kaca. Mereka bukan sekadar peretas digital, Dimas juga mengirim preman-preman bayarannya untuk memastikan tugas itu selesai secara fisik. Arya menoleh, menyadari bahwa ia tidak akan menang melawan waktu dan serangan fisik sekaligus. Ia harus menyelamatkan nyawa Laras. Tinggalkan laptopnya, kita lewat pintu belakang. Arya menarik lengan Laras kasar, mematikan saklar listrik utama gudang agar suasana menjadi gelap gulita. Mereka berlari menembus gang sempit dan becek di belakang ruko, tepat saat suara bantingan meja terdengar dari dalam gudang. Preman-preman itu menghancurkan workstation miliknya hingga berkeping-keping. Napas Arya memburu, dadanya sesak oleh rasa frustrasi yang memuncak. Buktinya hancur. Satu-satunya alat untuk membuktikan inosensinya besok pagi di depan Dewan Juri Internasional telah menjadi rongsokan. Mereka bersembunyi di balik tumpukan kerat botol kosong di ujung gang. Hujan rintik mulai turun, menyamarkan suara napas mereka yang tersengal. Arya memukul tembok bata dengan keras hingga buku jarinya berdarah. Ia kalah. Dimas telah menutup semua celah. Namun, di tengah keputusasaannya menggelapkan pikirannya, Laras meraih tangan Arya yang berdarah. Wanita itu menatapnya dengan tenang, sebuah ketenangan yang sangat kontras dengan kekacauan di sekitar mereka.
Dari balik saku celemeknya yang kotor, Laras mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk kotak hitam. Itu adalah sebuah solid state drive, SSD, eksternal seukuran kotak korek api. Dulu, saat kamu sering ketiduran di kampus karena mengerjakan tugas akhir, aku selalu membuat salinan cadangan dari kodemu tanpa kamu minta, bisik Laras, tersenyum tipis di bawah remang lampu jalan. Sejak insiden kaca pecah tempo hari, aku diam-diam menyambungkan alat ini ke laptopmu dan mengatur pencadangan otomatis setiap jam. Seluruh metadata aslimu ada di sini, Ar. Arya menatap benda kecil itu dengan mata terbelalak, seakan baru saja melihat mukjizat turun dari langit. Laras tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tapi juga masa depannya. Namun, saat Arya menyambungkan alat itu ke ponselnya melalui kabel adaptor darurat untuk memeriksa isinya, darah di wajahnya serasa terkuras habis. Layar ponselnya menampilkan pesan error fatal. File di dalamnya terkunci oleh sebuah enkripsi acak tingkat militer. Peretasan yang dilakukan Dimas rupanya sempat menginfeksi file ini tepat di detik-detik terakhir sebelum Laras mencabutnya. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi, dan bukti satu-satunya itu kini menjadi gembok tak bertuan yang mustahil dibuka dalam waktu kurang dari 6 jam. Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu, sekelabu wajah Arya saat ia melangkah kembali ke dalam ballroom hotel bintang 5. Jarum jam tepat menunjuk angka 9 pagi. Tenggat waktu 24 jam telah habis. Di depan sana, Tuan Richard duduk dengan wajah tegas yang tak bisa dibaca. Di kursi saksi kehormatan, Dimas duduk bersandar santai, menyilangkan kaki dengan senyum kemenangan yang tercetak jelas di bibirnya. Rina di sebelahnya sibuk merapikan riasan, tak sabar melihat pria yang pernah berbagi ranjang dengannya itu digiring keluar oleh pihak berwajib. 2 orang petugas keamanan hotel berbadan tegap dan 2 polisi berseragam sudah bersiap di sudut ruangan, menunggu instruksi. Tuan Arya, suara Tuan Richard memecah keheningan yang mencekam. Waktu Anda sudah habis. Dewan juri dan tim legal kompetisi menunggu bukti forensik yang bisa mematahkan klaim Tuan Dimas bahwa algoritma Anda adalah properti curian dari Nusantara Tech. Jika Anda datang dengan tangan kosong, maka sesuai kesepakatan, kami akan menyerahkan Anda. Arya berdiri di tengah ruangan, tatapannya menyapu setiap sudut, dari wajah congkak Dimas, tatapan merendahkan Rina, hingga wajah cemas Laras yang berdiri di ambang pintu belakang. Tanpa mengucap sepatah kata pun, Arya mengeluarkan drive kecil hitam itu dan menyambungkannya ke terminal layar utama. Di layar raksasa, muncul deretan kode merah yang menandakan file tersebut terenkripsi dan rusak. Tawa kecil meluncur dari mulut Rina. Itu buktinya? Sebuah drive rusak? Richard, saya rasa kita membuang waktu. Pria ini hanya mengulur waktu karena dia memang seorang penipu. Dimas bangkit dari kursinya, merapikan kerah jasnya. Sangat disayangkan, Arya. Ambisimu menghancurkan logikamu. Bawa dia, perintah Dimas sambil memberi isyarat pada petugas keamanan. Tunggu, potong Arya, suaranya menggelegar menghentikan langkah para petugas. Ia menatap Dimas dengan sorot mata yang setajam silet. File ini memang terkunci oleh sebuah malware semalam. Namun, saat saya menghabiskan sisa malam membongkar struktur malware ini, saya menemukan sesuatu yang sangat menarik. Sesuatu yang akan sangat memalukan bagi seorang CEO, jenius, seperti Anda, Dimas. Arya mengetikkan beberapa perintah dasar di terminal. Alih-alih mencoba membuka file miliknya yang rusak, ia justru mengekstrak lapisan luar dari virus yang menginfeksinya. Di layar raksasa,
Barisan kode merah itu perlahan menyusut, meninggalkan sebuah tanda tangan digital yang tersembunyi di balik algoritma perusaknya. Mata Tuan Richard melebar saat melihat barisan angka IP address dan routing protokol yang tertera di sana. Tuan Richard, Anda pasti sangat familiar dengan protokol keamanan ini, ucap Arya lantang. Virus yang mencoba menghancurkan bukti saya, dan malware yang menyabotase layar proyektor hotel ini kemarin sore, memiliki asal-usul struktur yang persis sama. Dan tanda tangan digital ini tertuju langsung pada private server milik Nusantara Tech. Seluruh ruangan terkesiap. Rina langsung memucat, matanya beralih cepat ke arah Dimas yang kini mematung dengan rahang mengeras. Arya tidak berhenti di situ. Ia menekan tombol berikutnya, menampilkan sebuah bagan struktur yang membuat Dimas nyaris kehilangan keseimbangannya. Ini bukan sekadar tentang siapa yang mencuri kode siapa. Malware ini menggunakan fondasi dari Megahub teknologi yang sedang dibangun oleh Dimas. Proyek triliunan rupiah yang ia banggakan pada kalian semua. Dan lihatlah sela-sela kode ini, ada cacat fatal di algoritma intinya. Cacat yang sengaja saya tinggalkan 3 tahun lalu karena itu adalah proyek gagal yang tak pernah saya selesaikan. Wajah Tuan Richard kini berubah menjadi merah padam, menahan amarah yang luar biasa. Jika apa yang dikatakan Arya benar, Dimas bukan hanya seorang penyabotase kompetisi internasional, tapi juga seorang penipu yang menjual proyek rongsokan kepada para investor global. Itu fitnah. Dia memanipulasi layarnya, teriak Dimas panik, suaranya melengking kehilangan wibawanya. Dalam kepanikan dan tekanan ribuan pasang mata yang menuding, Rina yang selama ini hanya peduli pada uang dan prestise, mendadak kehilangan ketenangannya. Ia menunjuk ke arah Arya dengan tangan gemetar dan berteriak histeris, "Jangan percaya padanya." Dimas sendiri yang bilang padaku bahwa tanpa catatan buku harian Arya yang kami ambil dari brankas rumahnya malam itu, Megahub itu tidak akan pernah bisa. Rina langsung membekap mulutnya sendiri, tapi kata-kata itu sudah meluncur deras memenuhi ruangan melalui mikrofon meja yang menyala. Keheningan mutlak menyelimuti ballroom itu. Sebuah pengakuan tak sengaja yang menggantung di udara, mengunci takdir mereka berdua di ambang kehancuran yang tak terhindarkan. Keheningan yang menyelimuti ballroom raksasa itu terasa begitu pekat, seolah seluruh oksigen baru saja tersedot keluar dari ruangan. Gema suara Rina yang melengking panik masih seakan memantul di dinding-dinding berlapis marmer. Di atas panggung, Arya berdiri setenang karang yang dihantam ombak, sementara di bawah sana, badai kehancuran mulai meluluh lantakan pertahanan musuh-musuhnya. Wajah Dimas berubah menjadi pucat pasi, seperti mayat hidup. Otot-otot di rahangnya menegang hebat hingga bergetar. Ia menoleh perlahan ke arah Rina, menatap wanita bergaun merah itu dengan tatapan membunuh yang menyiratkan kebencian luar biasa. "Apa yang kau katakan, jalang bodoh?" desis Dimas kasar, lupa pada citra elegan yang selama ini ia bangun di depan para investor. Ia mencengkeram lengan Rina dengan sangat kuat hingga wanita itu mengaduh kesakitan. "Tutup mulutmu. Kau menghancurkan segalanya." Rina meronta, air mata mulai merusak riasan mahalnya. Kesombongannya runtuh seketika saat menyadari bahwa pria yang ia pilih demi kekayaan ternyata tak lebih dari seorang pengecut yang siap mengorbankannya kapan saja. "Lepaskan aku, Dimas." "Sakit. Aku hanya panik. Kau yang menyuruhku mencuri buku harian itu dari brankas Arya." Tuan Richard menggebrak meja jurinya dengan keras, membuat seluruh cangkir teh porselen di atasnya berdenting ngeri. "Cukup. Keamanan, amankan kedua orang ini," bentak pria asing itu dengan wajah memerah karena marah.
Ini adalah skandal terbesar yang pernah saya saksikan. Tuan Dimas, Anda tidak hanya mencoba menipu Dewan Juri Internasional, tapi Anda membangun seluruh portofolio perusahaan Anda di atas hasil curian. Namun, sebelum petugas keamanan sempat melangkah maju, suara ketukan mikrofon dari atas panggung kembali menarik perhatian semua orang. Arya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyembunyikan luka masa lalu yang kini perlahan sembuh. Tuan Richard, mohon tunggu sebentar. Kejutan utamanya belum selesai, ucap Arya dengan nada yang sangat tenang, namun menggema penuh ancaman. Arya melangkah mendekati layar raksasa yang masih menampilkan struktur malware milik Dimas. Kalian pikir, di malam saya diusir dengan tangan kosong, saya hanya membawa pakaian yang melekat di badan? Rina benar, mereka mencuri buku harian berisi cetak biru megahub dari brankas saya. Tapi, ada satu hal yang Rina dan Dimas tidak tahu. Arya menatap tajam ke arah Dimas yang kini napasnya tersengal-sengal. Buku harian itu adalah umpan, Dimas. Sebuah cetak biru palsu yang sengaja saya tinggalkan karena saya tahu betapa rakus dan liciknya dirimu. Saya tahu cepat atau lambat kamu akan mencoba membangun megahub itu. Dan desain di buku itu memiliki satu cacat algoritma yang tidak akan pernah bisa diperbaiki oleh teknisi manapun di dunia ini, kecuali memegang kunci induknya. Dimas terbelalak, lututnya tiba-tiba terasa lemas. Tidak, itu tidak mungkin. Kami sudah mengujinya berbulan-bulan. Kalian menguji cangkangnya, bukan intinya, potong Arya dingin. Jari-jarinya kembali menari di atas terminal. Dan ketika kamu dengan bodohnya memerintahkan peretasmu untuk menyusupkan malware ke sistem saya tadi malam, kamu tidak sedang menghancurkan sistem saya, Dimas. Kamu baru saja membuka pintu gerbang utama server Nusantara Tech dan mengundang saya masuk. Di layar raksasa, barisan kode merah itu tiba-tiba berubah warna menjadi hijau terang. Sebuah logo elang biru yang menjadi lambang Nusantara Tech muncul di tengah layar, perlahan-lahan hancur berkeping-keping, digantikan oleh konstelasi bintang emas milik sistem sandi Nusantara. Protokol kuda Troya, gumam Tuan Richard takjub, memegang kepalanya seakan tak percaya melihat manuver peretasan balik tingkat tinggi yang terjadi secara real-time di depan matanya. Tepat sekali, sahut Arya. Dengan menghubungkan peladan kalian ke terminal saya, sistem saya telah mengambil alih seluruh kendali administratif Nusantara Tech. Saat ini, algoritma saya sedang mengunci semua akses keluar masuk dana, membekukan saham, dan mengamankan semua data asli klien yang kalian manipulasi. Dimas, kamu bukan lagi CEO dari apapun. Kamu baru saja menyerahkan perusahaanmu sendiri ke tanganku, secara utuh, dan secara legal di hadapan ratusan saksi. Dunia Dimas runtuh seketika. Perusahaan raksasa yang ia bangun dari hasil pengkhianatan, hancur lebur hanya dengan beberapa baris kode dari seorang pria yang pernah ia buang ke jalanan. Merasa tak ada lagi yang bisa diselamatkan, akal sehat Dimas putus. Dengan raungan putus asa layaknya binatang buas yang tersudut, ia menerjang meja juri, melompati deretan kursi, dan berlari liar menuju panggung dengan tangan terkepal berniat mencekik Arya. Pria itu mengamuk, kehilangan seluruh sisa martabatnya di depan mata dunia. Langkah liar Dimas tak pernah mencapai sasarannya. Tepat sebelum tangannya berhasil menyentuh ujung panggung, 4 petugas keamanan bertubuh kekar telah lebih dulu menerjangnya dari samping. Tubuh Dimas menghantam lantai berkarpet tebal dengan suara berdebum keras. Ia meronta, mengumpat, dan berteriak histeris dengan wajah menempel di lantai, sementara 2 orang polisi berseragam dengan sigap memborgol kedua tangannya ke belakang punggung.
Lepaskan aku. Aku ini CEO. Aku bos besar. Arya, kau bajingan, kembalikan perusahaanku. Jeritan Dimas menggema menyedihkan, meruntuhkan segala sisa keangkuhannya. Tuan Richard berdiri tegak, merapikan jasnya dengan ekspresi muak. Bawa dia ke markas kepolisian sekarang juga atas tuduhan spionase industri, penipuan investor, dan peretasan ilegal. Tim hukum kami akan memastikan dia membusuk di penjara paling lama yang diizinkan undang-undang. Di sudut ruangan, Rina jatuh terduduk. Gaun merah mahalnya terseret di lantai, riasannya luntur oleh air mata ketakutan. Ia baru menyadari realitas yang menimpanya. Ia telah meninggalkan suami yang tulus demi seorang pria kaya, dan kini pria kaya itu adalah seorang kriminal bangkrut. Hartanya akan disita, rumah mewahnya akan disegel, dan namanya akan hancur di lingkaran sosial. Melihat Arya melangkah turun dari panggung dengan karisma yang begitu bersinar, Rina merangkak maju. Ia meraih ujung celana panjang Arya dengan tangan gemetar, menengadah dengan wajah memelas yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati pria itu. Arya. Mas Arya, maafkan aku, isak Rina tersedu-sedu, suaranya sengaja dibuat sepilu mungkin. Aku ditipu olehnya. Dimas memanipulasiku. Kau tahu aku selalu mencintaimu, kan? Kita bisa kembali seperti dulu. Kau sudah kaya sekarang, kita bisa memulai semuanya dari awal. Tolong aku, Mas, aku istrimu. Arya berhenti melangkah. Ia menunduk menatap wanita yang setahun lalu membuang koper pakaiannya ke tengah hujan badai. Tidak ada amarah di mata Arya, tidak ada dendam yang membara. Yang ada hanyalah tatapan kosong yang teramat dingin, seolah ia sedang menatap benda mati yang tak lagi memiliki nilai. Dengan perlahan namun pasti, Arya menarik kakinya, melepaskan cengkeraman tangan Rina. Cinta tidak bisa dipakai untuk beli tas Hermes atau bayar perawatan di klinik, Rina. Ingat kalimat itu? Itu adalah kalimat terakhir yang kau ucapkan padaku. Rina terpaku, napasnya tercekat di tenggorokan seakan baru saja menelan beling. Pernikahan kita sudah mati di malam hujan itu, dan kau sendiri yang menguburnya, ucap Arya tegas, suaranya tenang namun mematikan setiap harapan Rina. Sekarang, nikmatilah masa depan yang kau pilih sendiri. Arya membalikkan badan, mengabaikan lolongan tangis penyesalan Rina yang memecah keheningan ballroom. Ia melangkah tegap membelah kerumunan para investor yang kini menatapnya dengan penuh rasa hormat. Pandangan Arya lurus ke depan, menuju pintu keluar belakang. Di sana, bersandar di ambang pintu, berdiri seorang wanita dengan celemet pudar yang sedang mengusap air mata haru di pipinya. Laras. Arya tersenyum, sebuah senyuman tulus yang akhirnya mencapai pelupuk matanya. Ia meraih tangan kasar Laras, menggenggamnya erat, dan membawanya keluar dari kemunafikan ruangan itu, melangkah menuju cahaya matahari pagi Jakarta yang mulai bersinar cerah. 1 tahun kemudian. Di lantai 50 sebuah gedung pencakar langit berdesain futuristik di kawasan elit Sudirman, Arya berdiri menatap hamparan ibu kota dari balik kaca jendela raksasa. Ia kini bukan lagi pria yang diusir dari perusahaannya sendiri. Berkat pendanaan $5 juta dari Tuan Richard dan penguasaan kembali aset Nusantara Tech yang sah miliknya, Arya telah membangun kekaisaran teknologi yang 10 kali lipat lebih besar. Suara pintu ruang kerja terbuka pelan. Laras melangkah masuk, tidak lagi mengenakan celemek berbau ragi, melainkan sebuah gaun sutra elegan yang sederhana namun memancarkan keanggunan alaminya. Senyum hangatnya tak pernah berubah,
meski kini statusnya adalah istri dari salah satu triliuner termuda di negeri ini. Arya berbalik, menatap wanita yang menjadi tiang penyangganya saat ia runtuh. Ia berjalan mendekat, meraih tangan kiri Laras dengan lembut. Dari saku jasnya, Arya mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Saat dibuka, bukan berlian sebesar biji jagung yang ada di dalamnya, melainkan sebuah cincin giok hijau tua. Cincin peninggalan almarhumah Ibu Laras yang dulu dijual demi membeli sebuah laptop bekas penyelamat takdir mereka. Arya berhasil melacak dan membelinya kembali dengan harga 100 kali lipat dari sang tengkulak. Dengan perlahan, Arya menyematkan cincin giok itu ke jari manis Laras, tepat di sebelah cincin pernikahan mereka. Laras meneteskan air mata, memeluk Arya dengan sangat erat. Balas dendam terbaik bukanlah dengan menghancurkan hidup orang lain menggunakan kekerasan, melainkan dengan bangkit berdiri jauh lebih tinggi, hingga mereka yang merendahkanmu tak lagi mampu melihat puncak tempatmu berpijak. Ketulusan pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya pulang, mengalahkan keserakahan yang hanya akan berujung pada kehancuran diri sendiri. Di atas puing-puing pengkhianatan masa lalu, Arya membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak uang yang kau miliki saat kau berjaya, melainkan siapa yang bersedia menggenggam tanganmu saat kau tak memiliki apa-apa.